untuk imunisasi itu tidak ada istilah wajib dianjurkan, semua wajib. Nah, masalahnya ada beberapa imunisasi itu yang jadi memang ayah bunda juga harus proaktif untuk menanyakan ke dokternya. Kalau misalnya dokternya belum secara lengkap menjelaskan atau menjadwalkan dan ayah bunda tahu ada imunisasi yang mungkin anak belum mendapatkan imunisasi secara lengkap, boleh ditanyakan ke dokternya. Dokter, saya sudah melakukan imunisasi ini. Ketemu lagi dengan saya Ica Elizar di Dokter Bicara. Kali ini saya bersama dengan dokter spesialis anak, teman saya Dokter Efriyanti, SPA, seorang spesialis anak di rumah sakit di Jakarta Selatan. Sebelum kita berbincang-bincang dengan dokter yang cantik ini, jangan lupa ya like, share, dan subscribe-nya. Oke, hari ini saya akan nanya-nanya nih tentang pentingnya imunisasi di masa pandemi. Kita tahu kan sebelum waktu awal pandemi kan dianjurkan jangan ke rumah sakit dulu. Jadi mungkin ada anak-anak yang harusnya udah waktunya imunisasi jadi tertunda ya, Dok, ya. Nah, gimana nih? Ya, halo sobat, bunda, ayah bunda, semoga sehat selalu. Jadi Dokter Ica menanyakan nih soal imunisasi anak-anak pada masa pandemi. Sebenarnya memang pada waktu awal pandemi dari kita Ikatan Dokter Anak menyarankan untuk menunda dulu imunisasi ini di awal pandemi sambil melihat situasi. Tapi ternyata sepertinya pandemi panjang nih, Dok, ya. Gak jelas. Akhirnya kita belum tahu ini selesainya kapan. Jadi kami dokter-dokter anak ini menyarankan untuk ayo imunisasi sekarang harus dilaksanakan. Jangan sampai nanti ketika pandemi berakhir yang muncul adalah penyakit-penyakit yang anak ketika tidak diimunisasi. Seperti itu, dokter, ya. Tadi Dokter Ica menanyakan masalah bagaimana sih kalau misalnya imunisasi akhirnya ada jadwal udah pasti tertunda ya, Dok, yang kemarin kan udah tertinggal nih. Nah, di sini kita tidak ada istilah untuk mengulang imunisasi, yang ada melanjutkan. Kita reschedule lagi gitu. Kita memberikan reschedule ulang, apa yang kurang kita tambahkan. Kalau yang sudah ya sudah gitu, tidak akan diulang. Jadi tidak ada istilah untuk mengulang. Iya, nggak perlu dimulai dari awal lagi. Jadi kita tidak mengulang, kita lihat apa yang kurang itu yang kita reschedule. Seperti itu, Dokter Ica. Nah, terus kalau misalnya anak-anak kan harus dibawa ibunya ke rumah sakit, ibunya kan tentu ada kekhawatiran. Aman nggak nih anak-anakku ke rumah sakit? Sementara kan di rumah sakit ya banyak, kalau rumah sakitnya khusus anak mungkin tidak terlalu khawatir. Itu juga masih ada kekhawatiran, anak lain sehat nggak? Gimana? Itu betul sekali. Nah, kita juga sangat menganjurkan untuk anak-anak yang ingin imunisasi, pastikan dulu nih dokter, pastikan dulu si anak dalam kondisi yang sehat gitu loh. Jangan sampai nanti 2 kali kerja, nggak taunya datang tidak layak imunisasi, pulang lagi bolak-balik deh nanti ke rumah sakit. Lagi demam. Ya betul. Jadi anak dengan kondisi pastikan tidak lagi demam, tidak batuk pilek, kemudian begitu juga dengan yang mengantar, Dokter Ica. Jadi kita kalau dokter anak ini bukan cuma anak yang dilihat, yang mengantar juga harus sehat gitu. Jadi kan semua akan merasa nyaman gitu loh. Jadi anaknya sehat, kemudian yang mengantar juga dengan kondisi sehat. Nah, sekarang yang sebaiknya apa yang bunda-bunda, ayah bunda yang harus lakukan adalah mencari rumah sakit yang memang dengan protokol kesehatan untuk anak-anak imunisasi. Jadi sekarang ini sudah banyak sekali rumah sakit yang memisahkan antara pasien sakit dan pasien yang sehat. Nah, yang imunisasi kan yang sehat nih, Dok. Nah, jadi dia membedakan tempat antriannya, tempat ruang tunggunya gitu. Nah, itu mungkin membuat ayah bunda lebih nyaman untuk memberikan imunisasi. Tidak khawatir.
pasien lain yang bisa Iya, menularkan penyakit. betul. Tetapi di balik itu sudah dipisahkan tetap dengan protokol kesehatan loh dok. Iya, Tetap misalnya orang tua yang datang harus pakai masker, anak-anak juga pakai masker. Kecuali, Ini saya mau nanya dok, kalau anak-anak gimana? pakai masker, ada ketentuan khusus nggak? Misalnya anak usia segini sampai segini nih boleh pakai masker Ya, dan betul. maskernya yang seperti bagaimana? Terus kalau misalnya bayi-bayi itu bagaimana? Pakai masker juga kah atau bagaimana? Jadi tadi sudah pasti nih dokter kalau misalnya yang orang tua yang mengantar sudah harus pakai masker ya dok. Kemudian melakukan distancing, jadi antar menunggu di ruang tunggu juga jangan rapat-rapat antar pasiennya. Kemudian kalau anak-anak yang diharapkan adalah kalau di atas 2 tahun yang sudah bisa diberi pengertian untuk memakai masker, pakaikan masker. Cuman untuk yang di bawah 2 tahun, ini kan mungkin yang masih kecil ya, kemudian dipakai masker mungkin merasa sangat tidak nyaman, mungkin boleh ditambahkan dengan face shield gitu ya. Bayi juga boleh pakai face shield? Bayi juga boleh pakai face shield tapi dengan pengawasan ya dok. Jadi misalnya pakai face shield oke gitu, tapi jangan sampai misalnya terlalu erat di kepala gitu loh ya. Namanya kepala bayi kan masih lembut, kemudian dia butuh asupan juga udara yang seperti itu. Pokoknya ya jangan intinya kalau ada bayi sekitarnya lah yang harusnya memakai masker malah gitu loh. Karena bayinya kita nggak bisa pakein masker nih dok ya kan. Sekitarnya yang harus menggunakan masker gitu Iya, dokter. benar-benar. Oke, kita tanya lagi nih tentang imunisasi. Jadi imunisasi itu bagaimana sih dok penjadwalannya? Mulai dari umur sekian imunisasinya ini. Ya, jadi belajar lagi nih kembali ke ilmu dasar. Iya betul. Mungkin ada ayah bunda yang mungkin imunisasi anaknya belum tahu, merasa mungkin rata-rata orang tua akan merasa lengkap loh dok. Imunisasinya gimana pak ibu? Lengkap gitu loh. Selengkap apa sih imunisasinya? Nah ini saya punya jadwal imunisasi. Kebetulan yang saya punya ini tahun 2017. Nah di sini adalah jadwal untuk imunisasi berdasarkan Ikatan Dokter Anak. Sebenarnya kita ada 2 jadwal dokter. Jadi 2 jadwal itu ada jadwal yang keluar dari Kemenkes, kemudian jadwal yang dikeluarkan oleh dokter anak. Nah, tidak jauh berbeda, hanya untuk jadwal di dokter anak ini dia lebih lengkap. Gitu loh. Bukan berarti yang di Kemenkes itu dia tidak menganjurkan. Jadi istilahnya gini, untuk imunisasi itu tidak ada istilah wajib dianjurkan. Semua wajib. Nah, masalahnya ada beberapa imunisasi itu yang pemerintah belum bisa mensubsidi dengan besar untuk masyarakat. Jadi tidak bisa memasukkan ke jadwal imunisasi yang dari Kemenkes gitu. Tapi kalau kita dari dokter anak kita akan menjelaskan semua jenis imunisasi. Jadi mungkin yang ada 9 yang memang harus dasar diberikan, misalnya untuk TBC, kemudian itu imunisasinya BCG, ada hepatitis B, kemudian ada difteri, pertusis, tetanus itu DPT, kemudian ada juga polionya. Nah, yang seperti itu dokter ya. Dilanjutkanlah nanti ada lagi untuk seperti cacar air, varicella, ada untuk kanker rahim, ada untuk diare. Sebenarnya jadwalnya banyak sekali. Dan itu kalau kita datang ke dokter anak itu akan benar-benar dijadwalkan semua imunisasi itu secara lengkap. Nah, jadi sekarang baiknya kita yang aktif sebagai orang tua untuk bertanya ke dokternya. Ini jadwalnya dok, anak saya usia sekian, jadi apa nanti saja, ke depannya apa aja ya. Selanjutnya apa yang harus diberikan, betul-betul. Pada tanggal berapa saya harus kembali lagi untuk imunisasi apa? Iya betul. Iya. Jadi memang ayah bunda juga harus proaktif untuk menanyakan ke dokternya. Kalau misalnya dokternya belum secara lengkap menjelaskan atau menjadwalkan dan ayah bunda tahu ada imunisasi yang mungkin anak belum mendapatkan imunisasi secara lengkap, boleh ditanyakan ke dokternya, dokter saya sudah melakukan imunisasi ini, kira-kira ada yang kurang tidak dokter? Nah seperti itu, mungkin dokternya akan lebih, kecuali si dokter udah pegang dari bayi ya dok, kalau udah dari bayi pasti dia akan menjadwalkan dari ada bukunya. Dan juga ada kontak person si pasiennya. Betul. Jadi bisa dihubungi, oh ini jadwal anak ini imunisasi akan yang selanjutnya apa, ya, seperti itu.
Oke dok, jadi udah cukup banyak yang perlu kita ketahui mengenai imunisasi. Jadi kita juga harus cari tahu yang terbaru itu sekarang bagaimana ya. Apa ada tips-tipsnya dok buat ibu-ibu, bapak-bapak di rumah gimana menghadapi pandemi ini supaya anak-anak kita tetap sehat semuanya? Ya, tipsnya sebenarnya tidak ada tips khusus dokter. Sebenarnya mungkin semua juga orang tua ataupun info yang didapatkan juga sebenarnya sudah banyak dok gitu loh. Tetap untuk kita mengharapkan kalau dari dokter anak sebisa mungkin anak tidak dibawa kemana-mana dulu gitu loh. Kenapa kita menganjurkan untuk tidak sekolah? Bukan berarti itu tidak sekolah kemudian bisa pergi kemana-kemana nih dok. Malah, gitu iya, loh, jangan ya, dibawa malah- tamasya, dibawa malah rekreasi. jalan-jalan ke Iya, mall, jalan-jalan ke pantai. Kita mau melindungi anak-anak di Indonesia Iya. karena supaya tidak terkena pandemi ini, wabah dari COVID ini. Jadi tetap jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, aktivitas tetap harus dilakukan nih dok Iya. ya. Jadi kita mungkin dokter Ica juga sering udah ini ya, udah mengeluarkan aktivitas olahraga apa nih yang biasa bisa diberikan atau yang dilakukan di rumah selama Iya. pandemi ini. Jadi aktivitas tetap berjalan, makan makanan yang bergizi, dan imunisasi sudah pasti Iya. dilengkapin untuk mencegah penyakit lain yang akan mewabah di kemudian hari ketika wabah kita selesai. Gitu. Betul. Jadi kalau misalnya ada keluhan pada anak-anak, ya jangan khawatir, jangan ragu, datang aja ke dokter anak, tidak masalah, karena kan rumah sakit juga sudah memberlakukan protokol kesehatan. Betul. Mereka juga sudah mengatur gimana supaya pasien yang sakit tidak bercampur dengan pasien yang sehat. Jadi kalau keluhannya ada keluhan sakit, akan dibedakan tempat menunggunya dengan pasien yang ingin imunisasi. Oke, betul sekali Dokter Ica. Jadi intinya kalau sakit diusahakan untuk berobat sebelum menjadi lebih parah dokter. Iya. Ya, karena sekarang kan semua rumah sakit sudah membuat sistem yang lebih baik. Malah sekarang kan sudah mulai ada telemedicine istilahnya ya. Oh, Ada iya, benar. yang ada yang bisa berobat secara online untuk kondisi-kondisi yang memang ringan yang bisa dikonsultasikan secara online. Tetapi kalau memang harus secara langsung dan harus diperiksakan, itu pun tidak perlu khawatir. Lakukan saja dengan protokol kesehatan yang benar, memakai masker, distancing, cuci tangan, ya seperti itu. Oke, jadi kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, boleh nanti komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa.